Halo guys. Hmm, apa kabar hari ini? Saya harap semuanya teman-teman semua di luar sana baik-baik saja dengan keadaan yang sedang merajalela di dunia, terkhususnya di Indonesia. Kita tahu bahwa sekarang lagi viral dengan virus corona, dan saya harap buat teman-teman di luar sana tetap jaga kesehatan ya, waspada terhadap situasi yang ada. Oh iya, di sini saya akan men-share tentang peran akuntansi dalam sebuah perusahaan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Else Martaria Atakari, NIM 2018 10 124 semester 4, dan teman-teman, saya akan men-share tentang peran akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa itu peran akuntansi dalam perusahaan, atau lebih sering dibilang, apa sih pengertian akuntansi manajemen itu? Di sini saya akan menjelaskan sedikit peran akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan secara umum. Atau akuntansi manajemen adalah sebuah sistem akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti keuangan manajer, produksi, manajer pasaran, dan pihak internal lainnya. Oh iya teman-teman, di sini dan pihak internal lainnya. Akuntansi juga tidak luput dari kehidupan kita manusia. Perannya yang sangat penting baik dalam sistem keuangan ataupun dalam ekonomi kehidupan kita. Dan di sini manajemen yaitu sangat-sangatlah penting buat kita. Teman-teman tahu bahwa dalam sebuah perusahaan juga akuntansi itu dibutuhkan agar bisa menyajikan sebuah laporan keuangan sehingga bisa menunjukkan sebuah data yang sangat membangun dari sebuah perusahaan tersebut, sehingga bisa dari sebuah laporan itu tidak terjadi salah pahaman, karena kita tahu bahwa sering terjadi salah pahaman itu terjadi dalam keuangan. Dan di sini juga teman-teman, peran-peran akuntansi bagi perusahaan yang sering dan kerap kali ditemukan dalam kehidupan berbisnis, seperti misalkan informasi keuangan. Informasi keuangan itu teman-teman, itu sangatlah penting buat kehidupan kita, karena memiliki sebuah informasi bagi seorang karyawan dalam sebuah perusahaan, sehingga mereka juga mengetahui bagaimana informasi berjalannya uang dalam sebuah perusahaan itu seperti apa, seperti transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan, pengeluaran keuangan, itu kan perlu informasi, dan perlu karyawan juga mengetahui informasi keuangan tersebut. Dan di bagian akuntansi, di bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan yang
menyediakan berbagai informasi mengenai macam-macam transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi yang seperti contohnya buat ya kas-kas bendahara dan sebagainya, teman-teman. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu analisis bisnis. Analisis bisnis itu seperti kita mengumpulkan data-data akuntansi tersebut yang dikelola dan digunakan sebuah pisau analisis kinerja perusahaan. Berarti data akuntansi itu akan mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dari situ dapat membantu karyawan untuk mengetahui perbandingan data saat ini dan data sebelumnya. Jadi analisis bisnis ini seperti pembandingan antara data sebelumnya dan data sekarang. Apakah penjualan bisnis di data sebelumnya itu naik, atau data sebelumnya misalkan data sebelumnya naik, apakah data tahun ini naik atau menurun gitu. Dan di sini juga ada berbagai macam variasi substansi jika terjadi variasi substansi dalam kinerja perusahaan, dapat menerapkan perubahan dalam perusahaan untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan ini, sehingga semakin sering data akuntansi disajikan, maka akan semakin mudah peninjauan dan analisis yang membuka peluang manajemen mengenai masalah kecil sebelum menjadi masalah besar. Artinya analisis bisnis ini berperan penting dalam sebuah perusahaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara karyawan dan manajer. Dan berikutnya peran yang ketiga yaitu teman-teman perencanaan bisnis. Peran ini nantinya akan erat dengan penganggaran perusahaan, karena dalam bisnis itu data ini dipakai untuk mulai dari proyeksi penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usul anggaran, perencanaan bisnis, berikutnya negosiasi hingga tujuan dan persetujuan. Dalam perusahaan yang pastinya akan membutuhkan sebuah perencanaan apa yang akan dibangun dalam tahun ini dan tahun yang akan datang, teman-teman. Terus peran yang keempat itu adalah hubungan dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga itu seperti gini. Selain berhubungan dengan urusan dalam perusahaan,